Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Eigendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara. Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37442 dan 64447 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia Merdeka, kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha, amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara. Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tomi Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga Kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar. Sebelumnya lahan atas dikerjabaktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga Kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jarinangan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Hari ini saya ingin membahas tentang surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Ombudsman.
Surat ini mengungkapkan dampak dari penggalian pasir secara masif di Kampung Cirapuhan yang merugikan pribumi lalu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Amerta, sejak tahun 1974 TPA menyebabkan kerusakan ekologis dan kekurangan air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga. Disponsori Ketua Komisi B, Endrizal Nazar Wakli DPRD HE Warso dan Sekda juga Wali Kota Bandung Dada Rosada. Ketua RT Sodociu, Muhammad B. Yaman, dan Ketua RW Syoro 1, Sisye Mulyana, untuk mengatasi masalah ini dengan berunding di Rut PDM Maman Budiman. Setelah 30 tahun, Alhamdulillah tahun 2005, warga Kampung Cirapuhan mendapatkan air bersih. Namun, upaya untuk memberantas jaringan mafia tanah yang ada sejak tahun 1980-an masih perlu dukungan. Kami memohon agar Komnas HAM dan Ombudsman dapat mendukung kami dalam memberantas jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta agar lembaga lainnya merespons surat kami secara tertulis dan pemerintah membentuk tim independen. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Tucker, Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokaya dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 1 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats.
Surat warga Cirapuhan untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 20 Juni 2022 warga berkunjung dan menitipkan surat kepada DPR Pusat, BPN Pusat, dan Mabes Polri namun tak ada yang menerima kami atau menerima surat kami, dengan alasan ini dan itu. Alhamdulillah BPN Pusat saja yang pernah balas surat kami, mohon diberikan hadiah untuk Bapak Brigjen Arif Rahman beserta tim BPN Pusat. Namun tak ada yang menerima kami atau surat kami ketika itu, lalu surat dikirim via pos beberapa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 15.000 tahun 2002 menjadi sorotan karena terkait dengan jaringan mafia tanah. Syar, Didi Koswara, Iwan Surjadi, dan Dedi M. Saad terlibat dalam konflik terkait sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dan 270 meter juga Ismail Tanjung seluas 888 meter. PBB ini melanggar kesepakatan tahun 1999 terkait batas wilayah RW 01 Kampung Cirapuhan dan RW 02 Dago Elos. Ini merupakan fasilitas umum RT 07 RW 01 di lahan pemerintah inilah Eigendom 3742. Kasus ini menimbulkan implikasi serius, keterlibatan oknum aparatur negara, termasuk pelanggaran pemanfaatan lahan fasilitas umum yang telah disepakati, lalu tahun 2008 atau 2009 dikaoskan dengan pembuangan galian pondasi pembangunan Hotel Wirton, dijadikan jaminan jaringan mafia tanah bila pihak tergugat menang. Saat ini oleh jaringan mafia ini digunakan sebagai TPA, masyarakat menuntut pemerintah pusat membentuk tim independen untuk menyelidiki PBB 15.000 dan sertifikat hak milik Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Ini juga bagian dari skenario mafia tanah yang mengintimidasi warga kampung Cirapuhan dan menghalangi warga kampung Cirapuhan untuk memproses hak pertanahan, bahkan hanya bikin PBB pun dihalanginya, menimbulkan kerugian 100 miliar bila tergugat Dago Elos menang hingga triliunan rupiah bila penggugat menang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog atau tonton video versi Kampung Cirapuhan atau versi Nawisan Kurma. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam mengenai mafia tanah saling gugat Dago Elos versus Muller terkait PBB 15.000 tahun 2002 dengan skenario gugatan Muller dan Buraminten yang notabene Asep Makmun CSI
Berita terkini sengketa lahan antara Mueller bersaudara dan Dago masuk jalur hukum. Kenapa sengketa tidak jalur kekeluargaan? Sejak 1980-an, Asep Makmun dan Didi Koswara CS telah menyerobot lahan kampung Cirapuhan seluas ribuan meter lalu dioper ke pihak lain, juga diwariskan ke keluarganya tapi ingin merebut lagi, misal ke Pak Kuhlam, Pak Iksan, Pak Budi, Pak Ada, Pak Dirman, Yayasan Darul Hikam, ke adik dan anaknya, dan masih banyak lagi. Motifnya ingin merebut lagi juga, fasilitas warga kampung Cirapuhan juga, sekitar kantor pos dan terminal Dago. Kenapa tidak kekeluargaan? Bagaimana bisa? Warga Cirapuhan diserobot, diintimidasi, dihalangi haknya. Asep Makmun dan Didi Koswara CS sudah menyerobot lalu mengoperkan dan mewariskan lahan, tapi masih ingin dilegalkan, dapat lahan yang itu juga, lagi dan lagi. Sengketa ini kolusi yang melibatkan oknum aparatur dan oligarki. Warga tidak hanya kehilangan lahan, tetapi juga fasilitas umum lapangan bola, area terminal dan area sekitar kantor pos. Dampaknya sangat merugikan warga kampung Cirapuhan Bandung dan negara senilai 100 miliar hingga 1 triliun. Dengan adanya saling gugat menjadi modus jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, Mueller bersaudara, Bu Raminten dan kaki tangan juga bos mafia dapat untung lagi dan lagi. Konflik pertanahan di Dago Elos telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat setempat. Sengketa tanah di Dago Elos telah menyebabkan kerusakan ekologis, dengan kawasan kampung Cirapuhan Bandung kembali dijadikan tempat sampah. Pada Agendom Verponding 3742, tingkat kriminalitas meningkat dan tragisnya, seorang warga Cirapuhan, Uci Kuswinda, menjadi korban pembunuhan main hakim sendiri pada 31 Mei 2023. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti Agendom Verponding Bu Raminten dan Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah. Konflik ini juga terindikasi melibatkan jaringan mafia tanah saling gugat, semua jaringan Asep Makmun Didi Koswara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konflik di Dago, Anda dapat mengunjungi blog atau menonton video versi Kampung Cirapuhan Bandung. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023. Dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya? Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma.
Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter di Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, AIPAI. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 m. Kisah ini terjadi di kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi. AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Makmun mohon terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu urang we garapan mah didinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di kilas galian dititipkeun gitu nya dicuel we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual. Pembeli kan? Kalau jadi kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya, pembelinya Iwan Surjadi. Pada tahun 1992, 2008, dan 2012, terjadi beberapa kasus penyerobotan lahan. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan sertifikat tanah yang dipertanyakan keabsahannya. Bukti penyerobotan lahan melibatkan nama-nama seperti Iwan Surjadi, Didi Koswara, dan Ismail Tanjung. Juga Asep Makmun, Apus de Sukendar. Bukti peta sertifikat atas nama Rosid dan Triyono berasal dari Rahman Hadisaputra, keluarga Ewong binti Nawisan. Ada juga sertifikat atas nama Diman Adikarta bin Neh Emeh dan Eti serta Acik dari keluarga Neh Eyong. Kesaksian dari Pak Ada alias Suhanda, pamannya Asep Makmun, dan Didi Koswara, menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah adat, tapi tilas galian pasir artinya aigendom.
Pak Slamet juga menyatakan bahwa Ahya, Didi Koswara, dan Asep Makmun adalah pendatang dan tidak punya tanah adat. EJB dibuat oleh notaris Meli Nathaniel, namun sertifikatnya atas nama penjual, bukan pembeli. Diduga kuat, Iwan Surjadi adalah oligarki mafia, tanah saling gugat tahun 2016. Maka, sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, atau Iwan Surjadi seluas 8,6,8 meter dan 270 meter tidak sah. Wakaf masjid seluas sekitar 100 meter perlu ditinjau. Dan dukungan Ustadz Diki Sulaiman Sarjana Pendidikan perlu diperiksa. Oknum tokoh masyarakat, oknum aparatur diduga kuat mendukung gratifikasi. Yat. Apakah ada aturan protes dan marah menurut Undang-Undang Republik Indonesia? Warga kampung Cirapuhan punya hak untuk protes dan marah jika sesuai dengan undang-undang. Mafia tanah sering saling gugat di Pengadilan Negeri Bandung, kok malah dibilang ngegugat? Mereka berkolusi antara tergugat dan penggugat. Kenapa warga kampung Cirapuhan yang dirugikan? Sejak lama, warga memproses hak pertanahan, tapi dipersulit. Bahkan untuk membuat PBB dipersulit. Objek gugatan sebagian besar di kampung Cirapuhan juga korbannya kita. Tapi banyak yang digugat dan dibilang dago elos. Warga sudah melapor ke lembaga pemerintah dan presiden. Bukankah aspirasi dan protes lewat surat sah menurut undang-undang? Tapi banyak yang belum menanggapi. Warga tidak anarkis dan bicara sesuai data dan saksi, tapi malah dituduh ini dan itu. Sementara pihak yang anarkis malah dibantu. Pihak Muller dan Raminten dago elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga kampung Cirapuhan dan negara tetap dirugikan. Keadilan macam apa ini? Objek tanahnya dijadikan taruhan, sementara subjek yang menguasai lahan tak punya hak melakukan pembelaan. Bukankah Bu Raminten sepihak dengan para tergugat telah bersiap lebih dulu? Sandiwara konflik dago elos ini harus diungkapkan. Protes dan marah adalah kewajaran bagi warga kampung Cirapuhan dan negara. Kenapa mereka tidak bereaksi? Warga kampung Cirapuhan dan negara tidak protes dan marah adalah aneh. Itu artinya ada oknum aparatur negara, oknum tokoh agama, dan tokoh masyarakat telah menjadi kaki tangan mafia tanah. Periksa berkas putusan pengadilan dengan baik. Putusan pengadilan adalah bukti otentik. Semua ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima nurani. Ulama Cirapuhan harusnya marah dan bereaksi. Periksa Diki Sulaiman, Asep Makmun, dan Didi Koswara. Dan tentunya Muller, Raminten, dan oligarki juga pendukungnya. Ini adalah pengkhianatan. Akte jual beli tahun 1956 di kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga kampung Cirapuhan, RT 37 RW 1 No 3/3. Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Oma. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah dago ini beraksi sekitar tahun 1984. Yusrat Kesepakatan tahun 1997 di kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Egendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum.
Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan U Sutrisno sebagai Ketua RT RW 1 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan Didi Koswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan. Eigendome 37742 dan Eigendome 64487 ada di Kampung Cirapuhan RW 1, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia. Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Kampung Cirapuhan pada tahun 2016 menjadi sorotan karena kasus saling gugat antar mafia tanah. Tokoh RW 02 Dago Elos, Pak Abdidin sebelumnya telah diingatkan mengenai pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2002 seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara yang harusnya di Kampung Cirapuhan bukan Dago Elos. Ini melanggar kesepakatan tahun 1999, luas garapan Didi Koswara pun sudah habis, juga Aput Sukendar dan Alosana. Lalu menurut petugas kantor pajak, tanah tersebut dipegang oleh Dedi Mochamat Saad dengan alamat di Jalan Roket 1, Komplek Armet, Cipageran, Cimahi Utara. Catatan luas tanah tersebut sekitar 11.000 hingga 15.000 meter. Sekalipun PBB bukan bukti tanah, ini merupakan bukti adanya kolusi sebagai jaminan. Bila tergugat menang, maka penggugat juga dapat bagian. Saksi dalam kasus ini adalah Bani Rahman. Tarka Dago Elos juga telah diingatkan bahwa ini hanya modus mafia tanah yang saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Artinya, pihak tergugat pun merupakan mafia tanah. Mereka saling gugat, bukan hanya menggugat. Bahkan, Buraminten juga menggunakan hak Eigendom Verponding dan telah siap lebih dulu serta sepakat dengan Asep Makmun. Semua pihak disepakati sebagai penggarap Raminten. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya masalah pertanahan di Kampung Cirapuhan, dengan banyak pihak yang terlibat dalam saling gugat. Konflik pertanahan di Dago Elos telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat setempat. Sengketa tanah di Dago Elos telah menyebabkan kerusakan ekologis, dengan kawasan Kampung Cirapuhan Bandung kembali dijadikan tempat sampah. Pada Eigendom Verponding 3742, tingkat kriminalitas meningkat dan tragisnya, seorang warga Cirapuhan, Uci Kuswinda, menjadi korban pembunuhan main hakim sendiri pada 31 Mei 2023. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti Eigendom Verponding Buraminten dan Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah. Konflik ini juga terindikasi melibatkan jaringan mafia tanah saling gugat, semua jaringan Asep Makmun Didi Koswara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konflik di Dago, Anda dapat mengunjungi blog atau menonton video versi Kampung Cirapuhan Bandung. Gugatan hanya modus mafia tanah saling gugat dengan tujuan menyerobot lahan warga Kampung Cirapuhan Bandung. Perite, tergugat dengan Eigendom Verponding Buraminten sepihak dengan Asep Makmun CS 1 Juni 2016 sudah siap lebih dulu. Penggugat dengan Eigendom Verponding keluarga Muller diduga kerjasama dengan Iwan Surjadi Dedi M. Saad. Semuanya juga adalah jaringan Asep Makmun. Semuanya juga mendukung adanya hak barat Eigendom Verponding. Pemerintah pusat diharapkan membentuk tim independen karena jaringan mafia tanah Dago ini sangat masif, sistematis, dan terorganisir. Silahkan cek bukti lengkap pada blog dan video versi Kampung Cirapuhan Bandung. Atau cek Nawisan Kurma, mengungkapkan jaringan mafia tanah Dago yang berpotensi merugikan warga Kampung Cirapuhan dan negara senilai 100 miliar hingga 1 triliun. Silahkan cek berita konflik sengketa lahan versi Kampung Cirapuhan Bandung. Halo semua, hari ini kita akan membahas praktik mafia tanah yang terjadi di Dago sejak tahun 1980-an. Ayo simak informasi menarik ini. Praktik mafia tanah di Dago melibatkan serobotan lahan di Kampung Cirapuhan oleh Asep Makmun dan Didi Koswara. Mereka seolah-olah menjadi tuan tanah pribumi dengan menyerobot tanah keluarga Eyus Omah dan tanah Pak Bagio. Bahkan, mereka membuat PBB seluas 15.000 meter,
dan berperan sebagai tergugat, merugikan warga dan negara hingga 1 triliun rupiah. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menghentikan praktik mafia tanah ini. Jangan memberikan peluang bagi jaringan mafia tanah untuk terus menyerobot lahan warga. Perlu juga diinformasikan bahwa versi praktik mafia tanah ini diharapkan dipantau oleh pemerintah pusat. Itulah informasi tentang praktik mafia tanah di Dago. Mari bersama-sama memantau dan mengawasi agar tindakan ini tidak terus merugikan warga dan negara. Simak info versi Kampung Cirapuhan Bandung atau Nawisan Kurma. Terima kasih telah menyimak. Ernda. Bantuan pemerintah yang seharusnya ditujukan untuk membantu warga masyarakat, sayangnya terdapat indikasi bahwa bantuan tersebut datang salah sasaran. Kasus ini melibatkan jaringan mafia tanah di daerah Dago, Bandung, yang telah merugikan negara dan warga Kampung Cirapuhan Bandung. Pengadilan telah mengadili kasus ini, di mana terdapat gugatan antara penggugat dan oknum tergugat yang terlibat dalam jaringan mafia tanah. Gugatan ini telah direncanakan sejak tahun 1980-an. Objek gugatan sebagian besar merugikan negara dan warga Kampung Cirapuhan Bandung. Untuk memastikan bantuan pemerintah tidak lagi salah sasaran, penting untuk membentuk tim independen yang dapat menyelidiki dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, serta mendorong pemahaman masyarakat dengan menyediakan video dan blog versi Kampung Cirapuhan Bandung dan Nawisan Kurma. Hak tanah di Dago Elos, konflik antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Halo semuanya, kita akan membahas konflik tanah yang sedang terjadi di Dago Elos antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah di Dago terdiri dari pihak penggugat dan oknum tergugat. Mereka membuat rencana gugatan, data tergugat, dan batasan wilayah gugatan bersama-sama. Aktivitas mereka terjadi bersamaan sebelumnya. Objek gugatan 37740 dan 37741 berada di RW 101 Dago Elos, sedangkan 37742 di RW 12 Kampung Cirapuhan Bandung. Kasus ini merugikan warga dan negara hingga 1 triliun rupiah. Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen. Banyak warga Kampung Cirapuhan yang tak tergugat menjadi korban dalam kasus ini. Mari kita dukung penyelesaian yang adil untuk konflik ini. Terima kasih telah menyimak. Ciao.
Oh janten bapak teh ngagales di iya Di Ramana nih. di Ramana Ini nih. Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus Lanceuk gitu tadinya baheula. terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu Teu ke urang didi. we garapan mah didinya aya. Mohon. Teu dieuwihkeun. Maksudna teh di Tilas galian. dititipkeun gitu. Nya di cuwe dititipkeun nya ku diarurus ku didi gitu. Mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Jadi Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Geçmişimiz zaferlerle dolu. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık, Sarp dağları aştık. Düşmanlarımızın bizi yok etmek için göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Kibirle sallanan bayraklarını alaşağı ettik. Gaza uğruna can verip mihnete katlandık. Bugün burada bize düşen ceddimize layık askerler olduğumuzu göstermektir. Unutmayın, büyük fetihler inançla yapılır. Cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi. Düşman